Saya mau memberikan satu pendapat terkait begitu hebohnya atas pencabutan gugatan Wan Prestasi seorang Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya Bang Dr. Fahmi di PN Jakarta Selatan, dan ditolaknya eksepsi dari Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya oleh pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait tuduhan ataupun dugaan dakwaan dari jaksa penuntut umum, yaitu pemerasan ataupun daripada tindak pidana pencucian uang. Nah, dalam hal ini perlu juga masyarakat tahu terkait gugatan Wan Prestasi yang telah dicabut oleh Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, itu tidak menyalahi aturan hukum, tidak adanya pelanggaran hukum. Karena kenapa? Dalam permasalahan ini masih tahap prematur, masih tahap mediasi yang memang belum masuk kepada pokok gugatan. Artinya para pihak belum hadir di dalam sidang, di dalam persidangan yang dipimpin oleh 3 orang majelis hakim dengan 1 panitera. Jadi, kalaupun dicabut Wan Prestasinya, itu tidak menyalahi aturan. Bahkan itu bisa menjadi satu koreksi untuk ke depan apakah ada memang dugaan terkait yang memang melanggar hak private seorang Nikita Mirzani ke depan. Nah, saya sangat sepakat dan sangat setuju dari strategi Nikita Mirzani yang akan fokus untuk sidang di pidananya. Karena kenapa? Dalam sidang pidana ini yang sudah terjadi. Artinya Nikita ada tuduhan, ya, tuduhan pidana yang diduga dilakukan oleh dirinya beserta asistennya. Jadi itu yang lebih fokus. Dari awal pun saya sudah bilang bahwa 1000 dibanding 1 eksepsi akan diterima oleh majelis hakim. Karena kenapa? Polisi, jaksa, hakim itu adalah alat negara, institusi. Kalaupun nanti hakim dengan independensinya, dengan kewenangannya melihat kasus ini, seharusnya secara clear, secara komprehensif. Makanya eksepsi Nikita Mirzani itu ditolak dalam hal putusan sela oleh majelis hakim. Itu hal yang lazim, itu hal yang wajar. Jadi kalau ada orang yang bilang di sana sudah jatuh ketiban tangga atau bahkan dibilang sudah prediksi, bisa diprediksi ke depan akan terjadi begini-begini, itu hal-hal yang memang di luar tafsir hukum acara. Selama itu tidak melanggar kitab undang-undang hukum acara, itu semua bisa saja terjadi. Bahkan kita akan fokus nanti di tanggal 24 Juli. 24 Juli ini akan dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum, para pihak, yaitu terutama saksi pelapor, yaitu Reza Gledis. Saksi pelapor awalan melaporkan seorang Nikita Mirzani di Polda Metro Jaya itu dengan laporan pasal berapa? Nah, itu menarik. Bang Fahmi akan bertanya itu nanti. Pasal berapa yang dilaporkan di Polda Metro Jaya? Lalu yang kedua, dasar dia membuat laporan itu apa? Karena ingat, pidana itu harus ada legal standing yang secara langsung. Artinya hubungan kausalitas antara pelapor dengan Nikita Mirzani yang sebagai terlapor saat itu. Yang ketiga, objeknya terkait uang. Nah, uangnya ini uang siapa? Uang pribadi si pelapor kah? Atau uang perusahaan? Atau uang pinjaman orang lain? Atau uang suaminya? Nah, ini menarik. Karena yang namanya pelapor identik dengan korban. Korban
adalah yang sesuai di dalam aturan hukum. Korban adalah pihak yang mengalami, yang mengetahui, yang merasakan, dan memang ada di dalam suatu peristiwa itu sehingga dilanggar haknya, sehingga mengakibatkan satu kerugian. Itu esensinya saksi pelapor. Nah, ini akan menjadi hal yang menarik untuk dikuak, dibuka di dalam persidangan. Kalau tidak berkesesuaian, maka hakim melihat itu ada celah. Diduga apa yang dalam rangkaian itu cacat hukum. Nah, ini makanya nanti saya yakin ini yang akan lebih seru. Laporan dia awalnya apa? Jelas 368. Nah, kenapa berubah jadi 369? Itu pun akan jadi debatable. Akan menjadi perhitungan bagi si hakim. Uangnya, uang siapa? Uang korban sendiri, pelapor, atau uang PT? Atau uang orang lain? Jangan-jangan suami istri ini mempunyai perjanjian pisah harta. Ini akan terungkap di pengadilan. Jadi, disinilah saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi bagaimana strategi antara Nikita Mirzani dengan Bang Fahmi itu sebagai pengacaranya untuk lebih fokus kepada pidananya, kepada yang sudah didakwakan ke dirinya. Sehingga itu akan terurai, terbuka, termasuk keberadaan uang sebagai barang bukti, keberadaan mobil. Nah, itu akan terungkap nanti. Apakah hal itu tersebut dalam hal penyitaan, lalu juga hal-hal lain, itu sudah sesuai dengan aturan hukum acara atau tidak. Makanya, saya sangat setuju dan mendukung apa yang diambil oleh Nikita Mirzani bersama kuasa hukumnya. Dan saya selalu mengawal kasus ini agar tidak ada kriminalisasi kepada Nikita Mirzani dalam hal ini. Jelas 20, 40, 30 dan 30 itu dalam proses awalan tersangka. Lantas ada perubahan 368 menjadi 369 pada saat P21 di Jaksa Penuntut Umum. Bahkan pada saat di pengadilan itu pun sudah dibacakan ternyata ada PT, yaitu PT sang suami dananya. Diduga itu ada hal-hal yang akan menarik nanti dalam hal persidangan. Jadi kita fokus, kita lihat, kita tunggu nanti 24 Juli 2025. Biarkan semuanya akan diperoleh dalam hal persidangan. Dan saya yakin hakim akan mempunyai kewenangan untuk melihat kasus Nikita Mirzani. Betulkah adanya pidana atau ini hanya semata kriminalisasi, bahkan cacat hukum. Di sini supremasi hukum akan bisa kita lihat dari hulu, polisi, jaksa, bahkan persidangan. Salam, saya advokat Dr. Toga Situmorang, kebenaran akan menemukan jalannya. Jangan takut mencari keadilan, walaupun harus melalui proses panjang. Tuhan memberkati.